Jadi gini, saya jelaskan lagi teman-teman. Orang beriman gak beriman tetap kena sihir santet. Bedanya gini, kalau orang beriman kena sihir santet itu cuma mencrok saja, 1 hari 2 hari lepas. Kalau orang yang beriman itu ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena ada dosa kita yang belum kita tobatin, mungkin bisa jadi. Atau kita mungkin belum terima dengan keadaan, mungkin Mbak Herni ya misalkan masih belum menerima dengan ditinggalnya Kang Edi, itu yang menyebabkan gangguan-gangguan selalu ada itu. Karena apa? Kitanya itu masih belum ikhlas teman-teman. Sesuatu yang sudah awal tetapkan kitanya nggak nerima, ya kayak gitu. Jadi kembali lagi teman-teman. Nah ya itulah penyebabnya kayak gitu Mbak Herni. Bisanya gangguan itu nggak sembuh-sembuh itu. Kenapa? Gangguan itu masuk seolah itu teman-teman. Kalau ada jin yang mencegah seseorang itu menghibur teman-teman. Iya, Mbak Herni sedih ya, ditinggal kekasihnya. Mbak Herni masih belum terima, selalu membicarakan dia, belum ikhlas. Ya, berarti sama saja kita itu belum menerima dengan kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan, teman-teman. Sedangkan setiap manusia itu, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti mengalami kematian. Sedangkan Mbak Herni masih sering membicarakan dia. Akibatnya apa? Jin mencintai Mbak Herni masuk, seolah-olah menghibur, pengganti Kang Hedi. Akibatnya apa? Ya itu tadi, keluar masuk, keluar masuk. Karena apa? Karena sama saja kita melawan kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan, kitanya masih belum ikhlas. Sedangkan segala makhluk hidup itu pasti mengalami kematian. Ya. Terus gini teman-teman, jadi jangan dikira orang beriman gak beriman kok nggak terkena sihir santet, tetap kena teman-teman, tetap kena ya, tetap kena. Jadi bedanya kayak gitu teman-teman. Bedanya kalau orang beriman kena sihir santet itu cuma mencrok 1 hari 2 hari lepas. Kalau nggak beriman bertahun-tahun, bisa jadi musibah, ujian, bisa jadi itu teman-teman, ajab di dunia. Jadi kenapa? Jangankan kita, Rasulullah saja kena sihir teman-teman. Ya. Bisanya gini ya, ada surat Anas Al-Falaq itu ya sejarah Rasulullah kena sihir. Kenapa? Bedanya kalau kok Rasulullah kena sihir, sedangkan Rasul itu maksum, terjaga, masa kena sihir? Ya, Rasulullah kena sihir itu bukan berarti imannya lemah, enggak teman-teman. Sebagai pengajaran untuk kita bahwa sihir santet itu ada, untuk pengajaran untuk kita mendidik umatnya supaya kita itu banyak memohon perlindungan pada Allah. Ya, dengan memperbanyak zikir, doa-doa ataupun yang lain, itulah hikmahnya teman-teman. Bisanya turun surat Al-Falaq Anas itu sejarah Rasulullah kena sihir. Jadi rambut beliau yang diikat-ikat ya, direndam di sumur di Arwan dari kalangan Yahudi. Setelah itu tahu meja buhulnya ada di sumur, setelah itu diambil, setelah itu dibaca Al-Falaq Anas itu lepas ikatan-ikatannya tersebut. Makanya ada surat Al-Falaq Anas itu teman-teman, sejarah Rasulullah kena sihir ya, untuk mendidik umatnya bahwa sihir santet itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang coba tebak. Salam silaturahmi, silakan kamu terlalu jarak jauh ya, kembali ke pembahasannya. Ini hanya ini saja teman-teman, meluangkan waktu saja daripada sepi ya. Jadi gini teman-teman, nggak ada manusia jadi santapannya syaitan teman-teman. Nggak ada manusia yang selalu diganggu jin terus teman-teman, terkecuali hanya mempersilahkan ya. Kenapa orang bisa kesurupan? Berarti teman-teman, kalau ada kesurupan sampai nggak sadar, berarti dia tidak memiliki hak pada dunia. Berarti jadi kalau ada orang diterapi sampai kesurupan, yang harus dilatih itu jiwa teman-teman ya. Berarti dia nggak merasa memiliki jiwa. Jadi kalau ada orang diterapi sampai kesurupan, berarti orang tersebut bisa jadi menganggap ya, jin sihir itu kuat, atau dia mempercayai ilmu-ilmu, dia terobsesi dengan ilmu-ilmu kebatinan ataupun yang lain, sehingga ya kuat, betul kan?